kayak langsung noleh tuh kayak itu tuh ada arti loh bagi kita tuh itu ada arti. Satu yang saya lihat dari wajahnya tuh mungkin mungkin dia pakai kayak penarik, tapi penariknya jenis susu. Mungkin kayak nanam apa gitu di badannya tuh ada tuh. Maksudnya di sekeliling wajahnya tuh ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Pendi di channel Travel Mystery Evolution. Gua bosen dong Pendi. Gua buka YouTube Agus, TikTok Agus, Facebook Agus, Twitter Agus. Makanya masih tahu lah malam ini kita mau ngebahas tentang apa gitu kan. Lagi dan lagi. Nama Agus terngiang-ngiang telinga saya guys. Pokoknya ada Agus yang tangannya buntung ya kan. Yang tadi kita mau kita bahas nih, mau kita bahas Agus tangannya buntung. Terus kemarin sempat Agus sedih. Terus ada juga Agus yang nikah istrinya lagi nyanyi Bang Pendi. Yang terakhir ada ini ya dijual goblok kayak gitu-gitu Bang Pendi. Agus siapa itu Gus itu atot gitu kan. Yang terakhir ada Agus guru Bang Pendi siapa? bisa Ali. Di malam ini kita akan ngebahas berita yang sedikit menjengkelkan gitu kan. Kalau kata di komenan saya baca udah tangannya ditarik leasing tapi masih punya tingkah laku yang aneh gitu Bang Pendi. Ada apa sih dengan si Agus gini? Soalnya ada beberapa podcast salah satu korbannya Bang Pendi, kan ada 13 korban kalau nggak salah ya, kalau belum ada penambahan ya. Di salah satu podcast, di podcast Bang Deddy Kebuzar ya, dia mengungkapkan satu korban ini ya dia tuh kayak dibuat linglung lah. Terus di Bang Deddy Sumago kemudian saya juga nonton sampai habis. Dia tuh kayak kalau kata bahasa itu kayak disirep Bang Pendi. Kayak sebelum diajak bicara tuh dia tuh kayak dipegang tak. Sedang apa kamu di sini? Nah dia tuh kayak mulai hilang lah pikirannya. Terus kayak dia tuh cuma motivasi. Dikasih tahu. Saya potong dulu. Kenapa? Kalau dipegang nggak mungkin lah, karena nggak punya tangan ya. Jadi pegang Bang Pendi. Tawa aja gitu Bang Pendi. Nah, maksud saya itu bukan disentuh pakai tangan Bang Pendi, itu kan di luar logika kan. Maksudnya kayak dia coba mendekat, tapi si ceweknya kayak nyentuh gitu Bang Pendi. Nah setelah itu kayak pikiran itu kosong Bang Pendi. Nah yang mau kita bahas malam hari ini kan ada beberapa yang mengaitkan, wah si Agus ini ngerti ilmu goib lah, ilmu gendam segala macem. Kalau menurut Bang Pendi sendiri nih, menurut terawangan atau dari Bang Pendi, mungkin ada fotonya di mana-mana, video di mana-mana gitu kan. Kalau menurut Bang Pendi lihat gitu kan, sebagai orang yang berkecimpung di dunia spiritual gitu, Agus ini emang bener real punya kemampuan spiritual juga, kayak emang entah dia memakai susuk di bibir, di lidah, atau emang dia kayak ada gendam tersendiri ya, pernah belajar gimana Bang Pendi? Kalau menurut Bang Pendi? Iya, kalau yang saya lihat di beberapa video viral ya kan, di YouTube, TikTok segala macam lah, terus sama di foto tuh yang pas rekonstruksi tuh, itu jelas banget tuh. Ya auranya tuh beda. Yang dia bilang pecundang kayak gitu apa namanya? Bajingan ya, itu kayak langsung noleh tuh kayak itu tuh ada arti loh bagi kita tuh itu ada arti. Satu yang saya lihat dari wajahnya tuh mungkin mungkin dia pakai kayak penarik, tapi penariknya jenis susu. Mungkin kayak nanam apa gitu di badannya tuh ada tuh. Maksudnya di sekeliling wajahnya tuh ada. Mungkin ada yang lebih tahu lagi dari saya lah, atau ilmunya lebih tinggi lagi lah. Itu pasti ada itu. Itu yang saya lihat tuh dari aura wajahnya tuh dia tuh nggak real kayak misalkan ngajakin orang sampai ke hal-hal yang kayak gitu, itu nggak real. Maksudnya nggak real, nggak murni lah. Itu ada campur tangan atau bantuan hal-hal gaib seperti kayak masang susuk di area wajah. Enggak kan teman ini bilang kan dia kan kayak memasang susuk, atau emang bisa bilang kayak alat bantu dari goib gitu kan, atau makhluk halus kan. Kalau untuk menurut Bang Pendi nih, dia tuh bisa dibilang punya guru kah? Atau emang kayak dia tuh mahar, dibeli kan? Maksudnya ada kan beberapa macam caranya gitu kan. Kalau menurut Bang Pendi itu gimana? Dia belajar kah? Atau emang ada pembimbingnya kah? Gurunya kah? Bisa diselidiki gitu kan? Atau emang dia membelinya dengan mahar? Dia real membeli dengan mahar. Tapi kita nggak tahu ya, walau-alam kan bisa dibilang kan dia orang yang kekurangan gitu kan. Mana mungkin dia bisa beli gitu kan, gimana? Tapi intinya gini loh, yang perlu digarisbawahi, ya intinya
saya cuma meluruskan lah, menambahkan doang ya. Ini menurut versi saya. Sekiranya memang dia punya susuk, entah memang dia belajar mungkin pribadi, apa sih kayak ngeliat tutorial. Iya. Oh bisa kayak gitu apa ini? Amalan-amalan kayak gitu mungkin. Kan ada orang yang memang dikasih mungkin kayak kelebihan langsung di ngertiin gitu loh belajar. Sebenarnya yang belajar kayak gitu nggak boleh. Apalagi bisa dibilang kan Agus ini kalau nggak salah dia dari lahir ya punya kekurangan ya Bang dia. Apa emang kayak dikasih kelebihan bisa Mungkin seperti kelebihan itu? kayak gitu, tapi digunakan dengan hal-hal yang nggak baik. Salah. Terus yang kedua mendapatkannya mungkin di mahar, dia beli ke orang-orang pinter. Mungkin dia punya berpikir, gue kayak gini nih, gue bisa nggak sih kayak gitu, kayak orang kayak gini. Mungkin inisiatif dia tuh buat kayak gitu, buat pemikat lawan jenis kayak gitu. Terus yang ketiga mungkin dia belajar, metode belajar mungkin ada pembimbing gurunya. Nah dengan 3 ini mungkin suatu saat entah memang sekarang atau besok atau mungkin besoknya lagi kebongkar, itu pasti kebongkar. Apa yang saya ceritakan yang sekarang tuh pasti ada. Kita kan lagi ngebahas Agus sama Bang Bidi kan bilang tadi kan dia tuh mungkin membeli mahar, entah emang itu susuk ataupun emang kayak ajian atau bacaan. Kan ada beberapa di sosial media tuh kayak si korban ini bilang ya, saya tuh kayak ditebak-tebak, kayak itu kayak mencoba kayak masalah kamu ini bukan B, pokoknya benar itu Bang Pendi. Nah itu tuh emang suatu kebiasaan dia kah, kayak emang mungkin kayak wah soalnya nih jawaban dia benar, walaupun emang kenyataan sama gitu dengan apa yang dilakukan Bang Pendi gitu kan. Saya nebak Bang Pendi, Bang Pendi ini kayaknya tadi pagi mulus ya, benar gitu kan, kok tahu gitu loh. Itu termasuk kayak karismanya dia kayak berubah kah, kayak mengiyakan aja walaupun tanda kutip ya, walaupun benar aslinya tapi kayak terpaku, kok dia bisa tahu kayak gitu Bang Pendi. Apa ya pengaruhnya juga nggak sih Bang Pendi? Pokoknya gini Bang, yang punya pelet atau yang memelet orang, yang dia pakai itu kan bukan di wajahnya sih. Oh bukan di wajah. Iya, dia itu lebih ke karismatiknya. Maksudnya pelet itu menimbulkan karismatik, terus percaya dirinya, terus kayak dari omongannya tuh pinter gitu loh. Pelet tuh itu doang. Jadi nggak mungkin si pelet ini atau ilmu pelet ini bisa merubah wajah jelek jadi bagus, itu nggak bisa ya. Iya, jadi pandangan seseorang yang korban, seseorang memang yang dipelet atau mungkin bangsa yang lain lah, dia tuh kayak ngeliat tuh orang tuh kayak beda gitu, karismatiknya ada, terus kayak dari obrolannya tuh kayak pengen didengar, kayak pengen diikutin, kayak pengen banget gua ngikutin omongannya dia gitu. Ditambah mungkin kalau misalkan dia punya hal gaib, kebetulan punya hal gaib, jadi lebih ditambah kayak gitu lagi. Itu lebih apa ya, lebih paten lah kalau bahasa kita mah gitu. Kayak gitu sih Bang Imam. Oh berarti yang Bang Pendi bilang ini kayak karismatik ini kayak mungkin meningkatkan kepercayaan diri dia Bang Pendi. Soalnya itu kayak bisa merangkai kata, itu kayak mungkin bisa meyakinkan orang gitu kan. Logikanya Bang Pendi, saya ketemu cewek baru gitu, apalagi cewek zaman sekarang gitu kan, yang baru kenal kayak, wih sih apaan sih lu udah deket, otomatis ninggalin dia pergi kan. Oh bisa dibilang mungkin kayak susuk ini ataupun kayak ilmu-ilmu itu kan bikin dia kayak karisma dia berpengaruh lah, kayak mungkin kayak orang kayak nggak mau ninggalin orang ini gitu Bang Pendi. Nah, kayak meningkatkan kepercayaan diri dia gitu. Iya, kalau pelet itu cuman kayak gitu doang. Oh iya Bang Pendi, biar maksudnya kita kan apa yang kita bahas itu biar ada pembelajarannya gitu kan, biar ada solusinya juga. Nah satu solusi lah atau emang kayak tata caranya gimana sih Bang Pendi biar masyarakat di luar, apalagi kan korbannya itu kan kebanyakan 3 persen cewek semua Bang Pendi. Bisa kita lihat lah sendiri kan, Agus aja yang bisa bilang ada kekurangannya sejak lahir, bisa bikin orang yakin loh, bisa mendebak, bahkan tebakannya itu kayak mungkin masalahnya jadi ancaman buat si ceweknya ini Bang Pendi. Gimana sih kayak kita tuh mengantisipasi kayak nggak gampang percaya atau emang nggak hipnotis lah, ataupun nggak kesirap dengan kata-kata si orang baru ini, gimana sih Bang Pendi, ada cara tersendiri nggak? Ya sebenarnya tergantung orangnya juga sih Bang Imam. Saya nggak mungkin menyamaratakan. Gitu. Tergantung orang, maksudnya gini loh, pinter-pinter orangnya aja gitu. Tapi diminta seorang korbannya kah? Iya, si korbannya ya pinter-pinter aja. Saya nggak mungkin menyamaratakan karena setiap orang itu berbeda lah. Tingkat kelemahannya itu berbeda. Mungkin ada orang yang memang jangankan untuk dipelet, jangankan pakai pelet, misalkan pakai metode biasa aja karena dirayu atau di apa bisa dia ngikut gitu sih. Maksudnya intinya gini loh, kalau misalkan ada orang yang memang menurut kita meskipun memang dia nggak kayak gitu, menurut kita memang ancaman buat dia, ya intinya jangan terlalu dekat aja. Satu, yang keduanya ya kita mungkin apalagi kalau misalkan kita ngobrol nih, si dia tuh kayak udah ngebahas kayak nebak kayak gitu tuh, nah kita harus sudah paham
tujuannya kemana gitu. Iya, kita harus udah intinya suujon di situ tuh harus ada lah. Yang penting Bukan nggak boleh sujon ya momen dia. ya kalau misalkan udah tingkat ke sana tuh Nggak apa-apa gitu. ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya suujonnya kita ke dia tuh mungkin kayak Jaga diri ya. Nah, jaga diri gitu. Takutnya dia lebih ke sana ya. Contohnya yang kayak gini lah. 13 orang Iya, langsung tiba-tiba kena langsung ditebak ya kan. Nah, udah keburukannya udah tahu nih. Iya. Sebenarnya yang kayak gitu tuh saya juga bisa. Oh bisa bang. Saya juga bisa. Next korban boleh ngaduin Bang Pendi, bisa ada korbannya ya. Komen di bawah saya korban Bang Pendi gitu Iya kan. gini loh, kalau misalkan orang ngobrol tuh pertama yang misalkan kita bahas kopi, teh, nanti tuh seakan-akan kita ngomong satu kalimat, orang ini tuh gimana caranya kita buat mancing tanpa kita bertanya Iya. secara full, tapi dia tuh ngasih informasi atau ngasih jawaban tuh lebih rinci gitu, lebih oke. detail lah gitu. Oh berarti dia kayak mungkin kayak ngebahas kayak apa nih? Oh ya kamu kayaknya ada masalah sama orang tua kamu ya kayak gitu kan. Nah, Kok tahu gitu. Jadi Iya. kita tuh kayak ngelempar ini doang, lempar. cuman satu pertanyaan Iya. kayak gitu, tapi saya jawabnya gini loh, ya Kang, saya 1 bulan ke sini Iya. gini bla bla, Jadi bla." banyak gitu kan. Jadi banyak. Kayak gitu doang sih loh. Mungkin dia kayak mengasih umpan sedikit untuk menghasilkan yang lebih banyak lah gitu ya. Seperti mancing gitu mungkin. Intinya harus berhati-hati dengan orang yang baru kita kenal. Gitu aja. Nah, kalau misalkan apalagi kalau yang nggak penting-penting banget ya, kalau misalkan Bang Imam datang ke rumah saya udah tinggalin aja ya. Oh gitu apa ini? Oh seperti itu. Kayak intinya Oh yang nggak penting-penting aja ya. nggak penting banget. Iya, yang nggak penting-penting banget ya tinggalin aja. Oh ya takutnya namanya 13 korban ini nggak sedikit Bang Pendi. Banyak kok. Apalagi kalau mesti kayak orang yang kayak Bang Pendi bisa dibilang wajar lah gitu kan, lengkap, ganteng gitu kan. Gitu kan. Boleh lah kan kayak mau memanfaatkan situasi gitu kan. Tapi ini yang kata orang kan tangannya udah tarik leasing tapi masih bisa melakukan kejahatan. Bahkan di sosial media pun awal-awalnya Bang Pendi, mana mungkin si Agus kan nggak punya tangan, gimana saya buka bajunya, dia buka celananya, bawanya gimana gitu kan, pada mikirnya ke sana. Iya, Ya kita dia nggak tahu ya, padahal mungkin dia buka tanah sendiri si ceweknya atau gimana kita nggak tahu gitu kan. Ya intinya netizen maha benar. Ya mah benar gitu. Ya mungkin untuk pembahasan Agus ya yang nggak, mungkin menurut saya emang kurang cukup memuaskan lah untuk saya sendiri Bang, karena emang saya nggak tahu kasus si Agus gitu kan seperti apa. Soalnya yang saya tahu ini Agus ini kan cuma ya saya cuma awal doang Bang, kayak dia tuh tangan buntung seorang apa kayak yang orang nggak lengkap gitu, Kebutuhan lah. kekurangan bukan Ya, kebutuhan, kekurangan. kekurangan mampu menjebak korbannya kayak mentiduri segala macem. Awalnya saya udah apaan sih ini gitu kan, tapi berhubung Bang Gilang mengasih tahu info terbaru gitu kan si Agus ini punya ilmu goib kayak itu makia susu Tapi gini, atau gendam segala macam. Oh, Ini mau ditutup loh Bang. Sedikit lah. Yang tadi yang 3 saya sebutin ya, kalau misalkan terbongkar nih sama netizen di luar, kira-kira ada yang mau ngasih duit nggak ke saya? Oh. Boleh komen Om Mendy, langsung tolong ke Instagram gitu kan. Open donasi. Jadi ini Pendi lapar ya. Iya. Karena sekarang kan Agus yang viral kan, nanti Pendi gitu kan. Nama Pendi bermasalah gitu. Nah, saya belum sebebas Bang Mendy. Nah, mungkin yang kata saya tadi, saya emang awalnya nggak tahu tentang Agus ini gitu kan. Tapi Bang Gilang kayak memberitahu saya Agus ini banyak kayak unsur-unsur mistisnya negatif, makanya kita memutuskan untuk mengangkatnya kan, walaupun saya tidak tahu konsepnya seperti apa gitu kan. Jika emang saya kesalahan untuk berkata atau mengekam kayak fakta-faktanya ya mohon diluruskan di kolom komentar. Jika emang Bang Benny bilang tadi benar, tadi apa minta duit ke saya, minta donasi. Ya boleh ntar Bang Gilang kasih rekening di sini biar ada donasi buat Bang Benny gitu kan. Atau mungkin ada yang ngikutin saya nanti. Apa tuh? Cari ceritaan saya yang tadi. Oh iya mungkin sama gitu ya. Pokoknya sekian dulu lah pembahasan di malam hari ini tentang Agus yang si tangan buntung, Agus sedih, Agus nusuk isi dari belakang. Bagus banyak lah pokoknya. Ya pokoknya banyak lah. Terus ada Agus yang ya jual goblok, ada Agus siapa satu lagi tadi Kita itu. satu lagi ada Agus siapa? Bisa lihat. Nah itu ya pokoknya sekian lah pembahasan kita. Jika emang ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Seperti biasa Bang Benny, kita sampai lupa. Sebelum menutup ini kita selalu bilang jangan lupa selalu support kita dengan cara Like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya ya sosial ke keluarga kalian biar kita semakin semangat membuat konten yang mengedukasi ke kalian semua. Oke, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesana loh, ke 7.